Halo, perkenalkan nama saya Putri Aprilia Rahmawati SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Dr. Sutomo Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan materi pembelajaran, pelatihan seni peran dalam merespon benda, dengan metode pembelajaran project based learning dan model pendekatan role playing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, di pagi hari yang cerah ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul dalam pembelajarannya Bu Putri. Nah, sebelum Bu Putri memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita laksanakan bisa berjalan lancar. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke. Setelah ini Ibu akan melaksanakan presensi ya. Hari ini kira-kira masuk semua? Masuk semua? Oke, Ibu cek ya. Agus, Saya Alvina, Anissa, Aulia, Claudia, Dewi, Dwi Ratna, Hadir, Bu. Florentia, Hesti, Maulidia, Nisa Prilian, Meilinda, Revalin. Hari ini nggak masuk? Ada keterangan? Oke, kalau tidak ada keterangan, semoga besok Revalin juga bisa hadir bersama kita ya. Oke, Riventi? Riventi juga nggak masuk? Sakit? Oke, semoga cepat sembuh ya, karena waktunya sekarang sudah mulai hujan-hujan. Kita juga yang setiap hari beraktivitas di luar harus tetap jaga kesehatan. Oke. Siti Nadirotun? Hadir, Bu. Siti Sulfa? Hadir, Bu. Kavita? Septi? Juanita? Oke, baik. Hari ini berarti yang tidak masuk ada Revalin dan Riventi, ya. Sudah siap hari ini? Siap, Bu Putri. Oke, mantap sekali. Hari ini walaupun kalian pagi-pagi harus tetap semangat. Semangat. Smackdown. Enjoy school banget. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, hari ini kira-kira kita mau belajar apa sih? Kita akan belajar sesuatu yang akan berhubungan dengan panggung. Nah, sebelum itu kita simak bersama-sama video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Putri. Hari ini Yang belakang dengan mempelajari tentang kata artistik. Sebenarnya tahu tidak kata artistik itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita simak penjelasan dari Bu Putri. Dalam perencanaan teater modern itu ada 6 hal pokok yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah Oke, ada berapa hal? Ada 6. Apa saja? Tata panggung, properti, tata rias, tata busana, tata cahaya, tata suara. Oke, yuk kita dengarkan lagi.
ada properti ataupun disebut dengan perlengkapan. Yang ketiga ada tata rias. Yang keempat ada tata busana. Yang kelima ada tata cahaya atau lighting. Yang keenam ada tata suara atau musik konten. Nah, jadi di dalam tata panggung itu ada beberapa macam tatanan panggung. Yang pertama ada Oke, ada berapa tatanan panggung? 4. Ada 4. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Angkat tangan boleh? Saya. Oke, Kak Vita. Ada natural background, decorative scenery, descriptive scenery, atmosphere scenery. Oke, beri tepuk tangan untuk Kak Vita. Oke, berarti ada 4 tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Vita. Yang pertama ada apa? Natural background. Ada yang bisa menyebutkan natural background itu apa? Saya, Bu. Oke, Agus. Penggunaan latar belakang panggung suatu pementasan dengan menggunakan latar asli atau natural. Oke, bagus sekali untuk Agus. Beri tepuk tangan untuk Agus. Selanjutnya, naturalisme, yaitu menggunakan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan memanfaatkan latar belakang asli natural. Nah, di sini kalian bisa melihat pertunjukan teater, yaitu teater tradisional ataupun teater modern yang ada di YouTube ataupun ada di platform lainnya yang menggunakan natural background. Nah, yang kedua ada apa? Decorative scenery. Decorative scenery. Ada yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan decorative scenery? Oke, Septi. Perlengkapan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan. Oke, betul sekali. Dari decorative scenery, Septi, beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita dengarkan. yaitu peralatan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan yang biasanya menempel di dinding atau dibuat sebuah lukisan yang menjadi latar belakang daripada pementasan teater. Kemudian yang ketiga ada descriptive scenery. Oke, yang ketiga ada apa? Descriptive scenery. Descriptive scenery. Kita baca sama-sama apa yang dimaksud dengan descriptive scenery. Perlengkapan panggung yang menggunakan benda asli. Oke, perlengkapan panggung yang menggunakan Benda asli. benda asli. Contohnya ketika ada kursi maka menggunakan kursi yang Asli. asli. Kalau pakai meja berarti menggunakan meja yang Asli. asli. Oke, kita dengarkan penjelasan dari videonya. Yaitu perlengkapan atau hiasan panggung yang menggunakan benda asli seperti meja kursi, kemudian ada lemari dan lainnya. Yang keempat, atmosfer skenario yang ini. Oke, yang keempat ada apa? Atmosfer scenery. Atmosfer scenery. Kalau atmosfer scenery itu apa? Gabungan antara decorative scenery dan descriptive scenery. Oke, gabungan dari decorative scenery dan descriptive scenery. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ini merupakan gabungan antara benda imitasi dan benda asli yang digunakan dalam pementasan sebuah teater atau gabungan dari descriptive scenery dan dekorasi scenery. Setelah kalian melihat hiasan-hiasan panggung, kalian juga perlu memahami tentang properti loh. Jadi dalam slide ini ada 3 macam properti, yaitu Oke, dalam slide ini ada 3 properti, yaitu apa saja? Floor property, decorative property. Oke, jadi ada 3. Floor property, hand property, dan decorative property. Dari kata-katanya saja, floor property. Nah, floor property itu apa? Floor property adalah properti yang menempel di lantai. Jadi properti-properti yang menempel di lantai. Contohnya seperti apa? Karpet. Oke, terus kursi, meja,
dan sebagainya. Yang kedua ada apa? Hand property. Dari kata hand property. Hand artinya apa? Tangan. Property artinya apa? Perlengkapan. Jadi perlengkapan tangan. Biasanya digunakan oleh aktor untuk menunjang keaktoran. Kalau dia sebagai dokter, maka hand propertinya apa? Suntik atau stetoskop dan sebagainya. Kalau misalkan guru, berarti kira-kira hand propertinya apa? Pulpen, spidol dan segala macamnya. Nah, yang terakhir adalah dekoratif property. Dekoratif property itu adalah apa? Perlengkapan dekoratif yang biasanya itu apa? Mendekorasi sebuah panggung. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Suatu properti atau disebut dengan perlengkapan lantai. Yang kedua adalah hand property atau disebut juga dengan perlengkapan tanah. Dan yang terakhir adalah perlengkapan dekoratif atau dekoratif property. Jadi, floor property biasanya merupakan properti yang menempel pada lantai. Contohnya kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Dan ada juga dengan hand property, itu merupakan properti yang digunakan atau yang dibawa oleh atau dipakai oleh pemain dalam drama teater. Sementara decorative property itu adalah merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan di atau di belakang layar, atau bisa juga di samping tempat atau di latar terjadinya pertunjukan teater. Nah, berikutnya kita akan mencari apa yang dimaksud dengan properti tersebut di sini. Oke. Nah, dari 3 properti tadi bisa kita lihat nggak? Kalian bisa lihat tidak? Mana yang hand property, mana yang floor property, dan mana yang dekoratif property. Sudah bisa membedakan? Bisa. Oke, sekarang coba Bu Putri mau tanya, kira-kira yang dekoratif propertinya itu yang mana? Latar. Tangga, Bu. Tangga. Oke. Pintu. Oke. Kemudian kalau floor propertinya apa? Meja, kursi. Kalau hand propertinya adalah Kertas. koper, terus karung. Oke. Karena apa? Karena itu dibawa oleh aktor atau pemain. Anak-anak bisa melihat dan mengamati foto yang Bu Putri sertakan. Nah, menurut kalian, kira-kira mana nih yang disebut dengan decorative property? Setelah kalian menemukan decorative property, kalian bisa tidak menemukan apa yang disebut dengan floor property? Apakah kalian menemukan hand property? Oke, kalian sudah mempelajari tentang tata artistik. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Nah, dari penjelasan yang tadi dijelaskan oleh gambar atau video, kira-kira kalian sudah paham tidak tentang properti atau setting properti? Paham, oke. Sekarang ada yang bisa membantu Bu Putri untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan tata artistik? Saya Bu, Oke. unsur dari pertunjukan teater yang berfungsi sebagai latar peristiwa. Oke, bagus sekali untuk Siti Sulfa. Beri tepuk tangan untuk Siti Sulfa. Nah, selanjutnya ada yang mau menjawab lagi apa yang dimaksud dengan tata artistik? Saya Bu. Oke, Aulia silakan. Tata artistik berarti penyesuaian segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film. Oke, bagus sekali Aulia. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Selanjutnya ada pertanyaan, apa fungsi tata
artistik. Kira-kira apa sih fungsi tata artistik? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Oke, silakan Siti Nadiratun. Fungsi tata artistik adalah untuk menampilkan karakter tokoh dalam film. Oke, bagus sekali untuk Siti Nadiratun. Beri tepuk tangan untuk Siti Nadiratun. Nah, selanjutnya apakah ada yang mau menjawab lagi? Apa fungsi tentang tata artistik? Oke, Dwi Ratna, silakan. Adalah sebagai media ekspresi seniman untuk menampilkan karyanya. Oke, bagus sekali Dwi Ratna. Beri tepuk tangan untuk Dwi Ratna. Oke, nah selanjutnya kira-kira yang kita pelajari hari ini itu apa sih? Yang kita pelajari hari ini adalah pelatihan dasar seni peran dalam bentuk merespon benda. Merespon benda. Nah, kira-kira yang disiapkan apa saja sih? Nah, sebelum kita coba untuk merespon benda, kita harus tahu dulu apa pengertian tentang benda atau properti. Nah, Bu Putri ingin tahu sampai mana pengetahuan kalian tentang properti. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa yang kalian ketahui tentang properti? Saya Bu. Oke, silakan Dewi. Alat pendukung aktor saat melakukan acting. Oke, bagus sekali untuk Dewi. Beri tepuk tangan untuk Dewi. Nah, selanjutnya apa? Ada yang mau menjawab kembali? Saya Bu. Oke, silakan Lian. Salah satu unsur pendukung dalam pementasan seni teater. Oke, bagus sekali untuk Lian. Beri tepuk tangan untuk Lian. Nah, selanjutnya apa perbedaan dari properti dan setting? Nah, siapa nih yang bisa angkat tangan? Yuk. Saya Bu. Oke, Anissa. Jadi perbedaan antara properti dan setting adalah properti ialah alat pendukung aktor ketika saat berakting, sedangkan setting adalah latar pada saat berakting ada latar waktu, tempat. Bagus sekali Anissa. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Oke, kira-kira ada yang bisa menjelaskan lagi nggak apa perbedaan dari properti dan setting? Yuk. Saya. Oke, silakan Agus. Dalam teater, properti ini merupakan sebuah benda atau pakaian yang digunakan para pemeran untuk mendukung dan menguatkan aktingnya ketika seni teater sedang berlangsung. Oke. Sedangkan setting dalam teater adalah latar cerita seperti latar tempat, waktu, dan suasana. Oke, bagus sekali untuk Agus. Beri tepuk tangan untuk Agus. Oke, pertanyaan yang terakhir, apa sih fungsinya kita menggunakan properti dalam acting? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oke, Claudia silakan. Untuk memperindah dan menghidupkan suasana panggung. Oke, Claudia, beri tepuk tangan untuk Claudia. Ada yang mau menjawab lagi apa fungsinya kita menggunakan properti dalam acting? Saya. Fungsinya properti dalam acting adalah alat atau perlengkapan untuk membantu keaktoran dalam suatu acting. Oke, baik sekali untuk Maulidia. Beri tepuk tangan untuk Maulidia. Ternyata kalian ini sudah belajar tentang materi tata artistik ini ya? Sudah. Oke, bagus sekali. Jadi kemarin modul yang Bu Putri berikan ke kalian pelajari semua? Iya. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Apa kalian sudah membawa 2 benda dari rumah? Sudah. Sudah. Kalian taruh mana sekarang? Oke, silakan boleh dikeluarkan untuk benda-benda yang kalian bawa dari rumah. Kita akan bermain tentang jadi apakah ini. Nah, nanti ada nadanya ya. Jadi apakah ini? Gitu. Jadi apakah ini? Ada 4 hal yang perlu kita punya. Yang pertama adalah Acting. yang kedua Imajinasi. yang ketiga Benda. dan yang terakhir respon, di mana kita harus bisa berakting untuk mengimajinasikan suatu benda dan kita respon.
telepon. Oke, baik, kalau begitu Bu Putri akan menjelaskan tata cara tentang permainan. Jadi, apakah ini? Bu Putri akan memberikan LKPD. LKPD ini berisi tentang tata cara permainan. Jadi, apakah ini? Nah, bisa terlihat semua? Bisa, Bu. Bisa, oke. Boleh Bu Putri dibantu untuk dibagikan ke teman sampingmu? Bu Putri sudah memberikan LKPD kepada kalian. LKPD-nya seperti ini. Bisa kalian lihat di atasnya itu sudah ada tata cara permainan. Oke? Sudah dapat semua? Sudah. Oke, terima kasih Septi. Yuk kita berdiri semua. Sekarang Bu Putri minta tolong mulai dari Septi untuk membacakan baris pertama tentang tata caranya. Yuk silakan Septi. Peserta didik berdiri dan membentuk lingkaran dengan guru berada di tengah lingkaran. Oke, boleh Flora? Benda yang telah dibawa peserta didik diletakkan di depan mereka. Oke, selanjutnya. Guru mengambil satu benda dan memberikan contoh sebagai instruksi untuk melakukan games. Games ini menggunakan satu benda kemudian diimajinasikan menjadi benda lain yang bentuknya hampir sama. Oke, selanjutnya. Mengawali dengan mengatakan jadi apakah ini dan melakukan adegan. Contoh, pulpen diperagakan dalam adegan seolah-olah menjadi pensil alis. Selanjutnya. Kemudian peserta didik lain menebak benda tersebut. Jika tebakan benar, maka peraga akan memberikan ke peserta didik lain untuk memperagakan adegan. Oke, selanjutnya. Peserta didik berikutnya tidak boleh menggunakan arti benda dengan sama dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Tidak boleh terlalu lama ataupun terlalu jauh dari bentuk asli benda. Oke, yang terakhir. Jika tidak sesuai dengan peraturan maka akan diberikan hukuman. Oke, semuanya sudah tahu ya peraturannya tentang games jadi apakah ini? Sudah, oke. Sudah siap semuanya? Siap, Putri. Mantap. Nah, sekarang kita akan belajar tentang games jadi apakah ini. Nah, sekarang Bu Putri akan mencontohkan kalian. Ini apa? Ballpoint. Bentuknya? Panjang. Nah, kira-kira bentuknya yang seperti ini tapi fungsinya bukan seperti ballpoint. Oke ya? Nah, sekarang coba kalian tebak. Oke? 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Oke. Pensil Oke, pensil alis. Padahal ini ballpoint. Sudah tahu tata caranya? Sudah. Oke, sekarang kita coba menggunakan barang-barang yang kalian bawa. Ayo sekarang kita coba imajinasikan kira-kira apa. Ini apa? Spatula. Oke. Atau yang biasanya buat sambal-sambal gitu kan ya? Oke. Oke ya. Sekarang kita akan mulai. Coba kalian pikirkan kira-kira benda ini bisa menjadi apa? Dan siapakah yang akan mendapatkan benda ini untuk pertama kalinya? Ya. Ayo. Oke ya. 3, 2, 1. Siapa ya? Nah, oke, yuk. 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Apa itu? Coba. Kaca, Bu. Oke, apa itu? Kaca. Kaca, oke, bagus. Sekarang berikan ke temanmu. Yuk, siapa? Ayo, terserah, bebas. Oke, yang 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Apa itu? Sisir. Oke, good job. Yuk, yang jauh berikan ke siapapun terserah. Ayo, jangan mager yuk. Oke, ya. 3, 2, 1. Jadi apakah ini? Oke, apa itu? Bisa. Oke, yuk selanjutnya Agus mau berikan ke siapa kira-kira? Ayo. Oke, ke Septi. Kira-kira apa ya? Yuk, 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Oke, jadi apa? Kipas. Oke, Septi sekarang kalian berikan
kemana kira-kira Sesti? Oke. Oke, Kak Anissa, kira-kira yang 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Oke, apa itu? Was masker. Oke, boleh. Yuk sekarang Anissa berikan ke siapa? Berikan ke siapa? Ayo cepat. Oke, diberikan ke Hesti. Oke, 3, 2, 1. Jadi apakah ini? Oke, sendok. Oke, beri tepuk tangan dulu semua. Oke, terima kasih Hesti. Nah, kalau tadi menggunakan spatula sudah dapat semua ya kan? Sekarang kita coba menggunakan benda lain. Kira-kira apa ya? Oke. Benda apa ini? Botol. Kira-kira botol bisa jadi apa ya? Jadi apapun. Karena yang terakhir adalah Hesti. Oke, karena yang terakhir adalah Hesti, maka Hesti. Oke. Oke, ya Hesti diberikan ke siapa, Hes? Ini tadi udah apa belum ya, Bu? Sudah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Oke, jadi apakah ini? Jadi apa? Mie. Oke, berikan ke siapa, Mbak? Ayo, Mbak, cepat, Mbak. Oke, yuk, Alvina. Yang 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Gendang. Gak boleh, ayo. Gak boleh dikasih tahu. Yang sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi apakah ini? Oh, apa itu? Teropong. Oke, terima kasih Alvina. Nah, sudah tahu tata caranya ya? Oke, gimana tadi? Seru tidak dance-nya? Seru banget. Jadi apa yang kalian dapat ketika permainan ini? Kita bisa mengimajinasikan semua benda, tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Oke, jadi kita bisa berimajinasi ya kan? Dan kita bisa berpikir kreatif. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita bentuk kelompok yang berisi 4 sampai 5 anak. Kalian silakan diskusi bersama teman-teman kalian. Kira-kira benda-benda yang kalian gunakan atau kalian bawa nanti mau dibuat properti untuk adegan apa. Jadi kalian akan membuat adegan yang membuat properti dari properti tadi. Oke, sekarang kalian boleh melingkar sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Yuk. Oke, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk ke depan. Sekarang Bu Putri akan menggunakan aplikasi Spin the Wheel ya, untuk kalian kira-kira dapat nomor urut berapa gitu ya. Oke, Agus silakan dipencet. Oke, kelompoknya Agus berarti kelompok nomor 3. Oke, selanjutnya Hesti. Yuk. Oke, kelompoknya
Sekarang tinggal 2 dan 1. Kira-kira siapa ya? Oke, Alvina, penampilan nomor 1. Berarti kelompoknya lihat kelompok nomor 2. Oke, silakan. Oke, kelompok 1 dengan judul Masa Robot. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan dong. Oke, yuk. Dibeli ini berapaan ya Mbak? Untuk yang apa? Saya beli ini berapaan ya Mbak? Oh itu murah banget, di sini kita ada diskon 5% dari per item, jadi ini dijual terpisah ya Kak? Boleh ini dilihat-lihat. Kalau ini ada air botol itu kemarin kita beli gulanya berapa? 200.000. Oh 200.000 Mbak. Untuk pembelian pertama kita kasih diskon 10%. Masih kemahalan itu Mbak. Berapa? Sampai minta berapa ya saya? Impor. Iya ini impor dari Australia. Siap. Oke bisa dibeli berapa? Ini harganya berapa per item? Satu item 10.000 Mbak. Karena kita itu barangnya sangat-sangat bagus. 2.000 nggak boleh? Nggak bisa. Saya kurangin 2.000, 8.000 deh. Ayo. 5.000 saya ambil. 7.000 itu sudah notok nggak? Notok nggak bisa Mbak, notok nggak? Ini 50 bisa nggak Mbak? Boleh deh ini khusus Mbaknya 50 loh ya. Bisa. Tolong dihitung sama Mbak Kasirnya 50.000. Mana Mbak? Kawan ya. Oh nggak apa Mbak. Ini ya. Siswanya Mas Dani Gada ya Mbak. 8.000 bisa, 7.000 boleh. 5.000 saya ambil. Ini bayarnya gabung ya. Oke 6.000 2 kali. 5.000 2. Ini 50 ya Mbak saya ambil. Sampai 12.000. Totalnya jadi 62.000. Ya semuanya ditraktir aja ya. Ini terima kasih. Iya sama-sama. Itulah penampilan dari kelompok pertama. Saya sebagai penjual Alvina dan saya sebagai kasir. Saya Lia sebagai pembeli. Saya Claudia Manda sebagai pembeli. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, menurut kalian kelompok 1 gimana penampilannya? Keren, Bu. Keren, terus? Sudah bagus, lucu, terus? Oke, suaranya sudah lancar sekali. Dari blockingnya kelihatan nggak kalian tadi? Enggak, kalau blockingnya. Kalau blocking kurang ya? Oke, berarti untuk kelompok lain dijadikan pembelajaran bahwa blocking itu juga penting. Baiklah kelompok selanjutnya, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, yuk. Mbak pesan. Mau pesan apa? Mau pesan Wahyu ada? Oh, adanya ada. Minumnya mau jus strawberry ada? Oh, ada. Kamu mau apa? Kayaknya aku diet banget deh kayaknya. Jadi kayak nggak makan, no makan. Yes. Oke. Ya itu aja. Diet loh. Oh apa? Kalau kita boleh tahu? Punya salad. Oh boleh sih Kak. Boleh sih satu nambahin. ya? Iya. Sudah? Ya. Terima kasih. Tahu nggak sih? Apa? Tetangga sebelah. Kalau ini Kami muda. maaf ya, untuk saladnya lagi kosong, jadi cuma ada Wahyu. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak. Kita sepiring berdua Nah, aja ini ya romantis. ada diskon sumpitnya, jadi bukan itu. Oh Ini ladanya. oke. Makasih ya Mbak. Semuanya juga. Oh Iya. iya. Makasih. Kami muda. Tapi bisa. Tapi ini kan 3 bulan ngomong kami muda wis bojol ngono kuwi Mbak. Kok bisa? Is, emang ya. Ya ngono iku Mbak. Mbak. Kita makan aja ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali untuk kelompok 2. Dari penampilan dari kelompok 2, kira-kira kelompok 2 bagaimana tadi pertunjukannya?
dampaknya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Dan kalau sudah nanti dikumpulkan ke Bu Putri. Yuk sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Oke, sudah selesai semua? Sudah diberi nama? Sudah diberi kelas? Oke, baik. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih Septi. Untuk mereview pembelajaran hari ini, silakan. Bu Putri, Oke, Septi. pembelajaran hari ini tuh seru banget. Nah, belajarnya ada tata artistik, fungsi tata artistik, bagian-bagian tata artistik, macam-macam properti atau perlengkapan, dan masih banyak lagi. Kita juga bermain game. Jadi apakah ini itu Bu Putri? Oke, terima kasih untuk Septi. Beri tepuk tangan untuk Septi. Oke, nah ada yang bisa membantu Bu Putri untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, silakan untuk Hesti. Silakan Hesti, apa? Oke, kesimpulannya pembelajaran hari ini adalah tentang tata artistik, yaitu salah satu unsur dari seni pertunjukan teater yang berfungsi sebagai latar peristiwa, tempat maupun suasana. Tata artistik juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai bagian penting bagi teater, menghidupkan suasana, membangun cerita, juga untuk memperkuat keaktoran. Oke, beri tepuk tangan untuk Hesti. Sudah bagus sekali. Jadi kesimpulannya kita hari ini sudah belajar tentang tata artistik. Di mana tata artistik di situ ada berapa? Ada tata panggung, kemudian suara, tata busana, tata rias, tata cahaya, kemudian tata suara, dan masih banyak lagi ya. Dan sedangkan ada 3 properti. Propertinya apa saja? Floor properti, hand properti, dan dekorasi properti. Oke, kira-kira bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang banget. Pembelajarannya gimana? Seru, menyenangkan tidak? Oke, jadi karena waktunya hari ini sudah usai, pembelajarannya juga sudah usai, Bu Putri ingatkan kepada kita semua bahwa kita harus menjunjung tinggi apa? Cita-cita kita. Di mana kita mempunyai cita-cita yang harus kita perjuangkan. Ingat bahwa kita sebagai pelajar kita harus berpegang teguh tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melaksanakan apa? Doa. Sebagai bentuk kita bahwa kita selalu memegang teguh ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam permainan tadi kita juga melakukan apa? Keadilan. Dimana kalau kita sudah diberikan kesempatan kita harus apa? Harus sesuai dengan peraturan. Oke. Dan tadi kita menggunakan aplikasi apa? Spin the wheel untuk menentukan nomor urut apa? Kelompok tampilnya. Dimana kalau kalian mendapatkan nomor 1 maka kalian harus tampil nomor 1. Oke, karena pembelajaran juga sudah selesai, Bu Putri akan akhiri. Sebelum Bu Putri akan akhiri, Bu Putri akan memberitahu materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah teknik keaktoran dalam blocking di atas panggung. Oke,
Makasih kembali, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan berdoa untuk dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa selalu semangat dan jaga kondisi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.